perlu kita garis bawahi pertama, Adit dan unit kerjanya mendapatkan pimpinan baru. Terus Adit ini sering dimintai bantuan oleh pemimpin baru tersebut untuk mengerjakan tugas tambahan. Dan juga sering menanyakan hal yang sudah seharusnya menjadi tugas pimpinan. Sikap Adit. Oke teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas kita. Ya, bagaimana integritas kita. Belajar bersama Bareza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang kedelapan, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Adit dan unit kerjanya mendapatkan pimpinan baru. Ternyata beliau adalah teman lama Adit saat sekolah dulu yang prestasinya tidak begitu baik. Dalam perjalanannya, Adit sering dimintai bantuan oleh pemimpin baru tersebut untuk mengerjakan tugas tambahan. Dan terkadang sering menanyakan hal-hal yang sudah seharusnya menjadi tugas pimpinan. Sikap Adit sebaiknya: A. Meminta kesediaan pimpinan baru untuk menunggu sampai kesibukannya berkurang. B. Mempersilahkan pimpinan baru untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas. C. Mempersilahkan pimpinan baru untuk mengamati pekerjaan yang dilakukannya dan bersedia menjelaskan. D. Tetap menyelesaikan tugas-tugasnya karena ia yakin pimpinan telah menguasai segalanya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya kawan-kawan. Nah, kita bahas soalnya bersama-sama. Nah, di soal ini yang perlu kita garis bawahi pertama, Adit dan unit kerjanya mendapatkan pimpinan baru. Terus Adit ini sering dimintai bantuan oleh pemimpin baru tersebut untuk mengerjakan tugas tambahan. Dan juga sering menanyakan hal yang sudah seharusnya menjadi tugas pimpinan. Sikap Adit. Oke teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas kita. Ya, bagaimana integritas kita dalam bekerja. Pilihlah yang paling positif kawan-kawan ya. Pilihlah jawaban yang paling positif. Kita coba lihat jawaban yang A. Meminta kesediaan pimpinan baru untuk menunggu sampai kesibukannya berkurang. Ini bagus ya kawan-kawan ya. Berarti
si Adit ini mau minta pimpinan baru ini nunggu dulu sebelum pekerjaannya dibantu. Menunggu sampai kesibukan Adit ini akan tugasnya berkurang. Nah, jawaban A ini kita tahan dulu ya kawan-kawan ya. Kita lihat jawaban yang B. Mempersilahkan pimpinan baru untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas. Yang B ini teman-teman, dia langsung mempersilahkan tanpa harus pimpinan baru itu menunggu. Jadi, yang B ini punya nilai yang tinggi daripada yang A, kawan-kawan ya. Nah, yang A kita eliminasi, kawan-kawan. Kita lihat jawaban yang C ya. Mempersilahkan pimpinan baru untuk mengamati pekerjaan yang dilakukannya dan bersedia menjelaskan. Yang C ini, teman-teman, lebih baik jawabannya daripada yang B. Kenapa? Nah, kita mempersilahkan, silahkan pimpinan kita itu untuk mengamati pekerjaan yang dilakukan kita. Dan juga kita bersedia menjelaskan satu persatu. Agar apa? Agar pimpinan baru tersebut paham akan tugasnya. Nah, ya kawan-kawan ya. Jadi jawaban B ini nilainya lebih kecil daripada jawaban C. Karena jawaban C ini lebih lengkap, lebih kompleks kawan-kawan daripada yang B. Jadi yang B ini kita eliminasi kawan. Yang C kita tahan dulu ya. Kita lihat jawaban yang D. D tetap menyelesaikan tugas-tugasnya karena ia yakin pimpinan telah menguasai segalanya. Yang D ini kurang tepat kawan-kawan ya. Nah, dalam soal sudah dijelaskan, kalau pimpinan ini sering menanya, sering bertanya, hal-hal yang semestinya sudah jadi tugas pimpinan. Berarti pimpinan ini belum mengetahui segalanya. Jadi yang D ini sudah jelas kurang tepat ya kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang C kawan-kawan. Mempersilahkan pimpinan baru untuk mengamati pekerjaan yang dilakukannya dan bersedia menjelaskan. Poin 4 ada di C, poin 3 ada di B, poin 2 ada di A, poin 1 ada di D. Fahmi mendapatkan warisan sebesar 30% kekayaan ayahnya. Sedangkan satu-satunya saudara kandung Fahmi mendapatkan 60% kekayaan. Warisan tersebut sudah tertuang secara resmi di surat wasiat yang sedang dibacakan pengacara keluarga. A. Fahmi mengajukan protes secara resmi ke pengadilan. B. Fahmi mengajukan protes kepada ibu dan saudara. C. Fahmi menerima wasiat yang diberikan ayahnya, meskipun jumlahnya tidak sama. D. Fahmi merasa sikap ayahnya tidak adil. Silakan teman-teman jawab dan di-pause videonya. Cukup ya kawan-kawan ya. Nah, mari kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di dalam soal yang perlu kita garis bawahi ini, Fahmi ini mendapat warisan sebesar 30%. Sedangkan saudara kandungnya yang lain mendapatkan 60% kekayaan. Berarti ada perbedaan warisan yang diterima Fahmi dan saudara kandungnya yang lain. Nah, soal ini kawan-kawan ingin melihat bagaimana moralitas kita. Ya, bagaimana moralitas kita. Pilihlah jawaban yang paling positif, yang paling bermoral. Nah, singkatnya seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, kita coba lihat jawaban yang A. Fahmi mengajukan protes secara resmi ke pengadilan. Berarti Fahmi tidak menerima surat tersebut. Nah, jadi Fahmi ini kurang bermoral di sini kawan-kawan ya. Jadi yang A ini kawan-kawan kurang tepat ya. Kita eliminasi. Yang B, Fahmi mengajukan protes kepada ibu dan saudara sama. Tidak menerima keputusan berarti kawan-kawan ya. Jadi yang B ini masih kurang tepat. Kita eliminasi. Yang C, Fahmi menerima wasiat yang diberikan ayahnya meskipun jumlahnya tidak sama. Nah, yang C ini menunjukkan jawaban yang paling positif kawan-kawan. Yang paling bermoral dibandingkan jawaban A dan B. Nah, jadi jawaban C ini kita tahan dulu kawan-kawan ya. Belum tentu yang C ini punya nilai tertinggi. Kita lihat dulu jawaban yang D. D, Fahmi merasa sikap ayahnya tidak adil. Yang D ini kurang lebih sama dengan A dan B kawan-kawan. Jadi yang D ini kurang tepat.
Jadi jawaban yang paling positif dan paling bermoral itu adalah yang C, kawan-kawan. Jadi nilai 4 itu ada di pilihan jawaban C, nilai 3 ada di D, nilai 2 ada di B, dan nilai 1 ada di A. Soal nomor 3. Anak Anda memiliki banyak teman di sekolahnya. Ada teman yang berbeda agama, ada yang berbeda suku dan budaya, bahkan ada yang berbeda latar belakangnya. Tanggapan Anda terkait hal tersebut adalah A. Saya senang ia dapat berbaur dengan murid lain. B. Saya berharap ia memilih teman yang tepat untuk kebaikannya. C. Saya membiarkan hal tersebut meski saya khawatir. D. Saya mendukung setiap keputusan anak saya. Silakan di-pause dulu ya teman-teman ya, dan silakan teman-teman coba untuk menjawab. Cukup ya teman-teman ya, adalah kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal ini dijelaskan bahwa anak Anda memiliki teman yang berbeda agama, suku dan budaya, serta latar belakang. Nah, tanggapan Anda, yang diminta ini tanggapan Anda ya teman-teman ya. Nah, kita coba lihat jawabannya A. Saya senang ia dapat berbaur dengan murid lain. Nah, yang A ini pilihan tepat ya teman-teman ya, pilihan bagus ya. Kita tahan dulu ya teman-teman ya, kita lihat jawaban yang B. Saya berharap ia memilih teman yang tepat untuk kebaikannya. Ini yang B ini berarti dia pilih teman ya kawan-kawan ya. Yang B ini kurang baik ya. Yang C, saya membiarkan hal tersebut meski saya khawatir. Oh, yang C juga kurang tepat ya teman-teman ya. Yang D, saya mendukung setiap keputusan anak saya. Oh, yang D ini juga kurang tepat teman-teman ya. Kita juga harus bisa memberi masukan untuk anak-anak kita ya. Yang D ini kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jadi yang A ini poinnya 4, yang C poinnya 3, yang B poinnya 2, dan yang D poinnya 1 ya teman-teman ya. Soal nomor 4. Sebelum ada perubahan, instansi Anda menerapkan 6 hari kerja. Namun, setelah peraturan yang baru diberlakukan, instansi Anda menerapkan 5 hari kerja. Anda adalah pimpinan divisi. Mengenai perubahan jumlah hari kerja yang perlu Anda persiapkan agar pekerjaan tetap dapat selesai tepat waktu adalah A. Mencoba menjalani perubahan jam kerja tersebut. Jika tidak berhasil, memberikan usulan agar dikembalikan ke aturan 6 hari kerja. B. Menyesuaikan pengaturan mengenai jam kerja yang lebih efektif. C. Memberikan koordinasi pada tim kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. D. Menjalani perubahan jam kerja tersebut dengan penuh sukacita. Silakan teman-teman pause dan coba untuk menjawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas bersama-sama. Ada perubahan aturan yang awalnya 6 hari kerja, kemudian dirubah menjadi 5 hari kerja, dan Anda di sini adalah pemimpin divisi. Nah, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, kita coba jawaban yang A. Mencoba menjalani perubahan jam kerja tersebut. Jika tidak berhasil, memberikan usulan agar dikembalikan ke aturan 6 hari kerja. Saya rasa jawaban A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Berarti ini mau coba-coba dulu. Jika tidak berhasil meminta balik lagi ke aturan lama. Oh, ini tidak segampang itu ya teman-teman ya. Karena untuk mengubah aturan di suatu instansi itu prosesnya panjang. Jawabannya A ini kurang tepat ya. Yang B, menyesuaikan pengaturan mengenai jam kerja yang lebih efektif. Ini bagus ya teman-teman ya. Kita tahan dulu ya. Yang C, memberikan koordinasi pada tim kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Saya rasa yang C lebih tepat sasaran teman-teman. Ya, karena yang C ini dia berkoordinasi pada tim kerja. Sehingga apa? Sehingga pekerjaan mereka menjadi lebih cepat ya. Menurut saya yang C ini lebih tepat daripada yang B teman-teman. Yang B kita eliminasi. Kita lihat yang D, menjalani perubahan jam kerja tersebut dengan penuh sukacita. Oh, yang D ini dia bahagia saja teman-teman, tapi tidak ada tindak lanjut untuk selanjutnya seperti apa. Yang D ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang lebih tepat adalah yang C teman-teman ya. Jadi poin tertinggi ada di C, poin 3 ada di B, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di A. Soal nomor 5. Anda
memiliki beberapa tugas di perusahaan. Suatu hari, atasan mempercayakan sebuah tugas Anda untuk dikerjakan oleh seorang junior. Apa tanggapan Anda terkait hal tersebut? A. Saya senang ada yang membantu saya. B. Tidak menjadi masalah jika ada yang membantu pekerjaan saya. C. Saya sudah memiliki banyak pekerjaan, sehingga tidak masalah untuk diambil sebagian pekerjaan saya. D. Mungkin atasan ingin junior belajar pada saya. Silakan di-pause teman-teman ya, dan coba untuk dijawab. Cukup ya, kita jawab bersama-sama. Di soal dijelaskan, atasan mempercayakan tugas Anda untuk dikerjakan. Di soal dijelaskan, atasan mempercayakan tugas Anda dikerjakan oleh junior. Apa tanggapan Anda ya? Kita coba jawaban yang A. Saya senang ada yang membantu saya. Bagus ya teman-teman ya. Kita coba lihat dulu jawaban yang B. Tidak menjadi masalah. Kita lihat dulu yang B. Tidak menjadi masalah jika ada yang membantu pekerjaan saya. Saya rasa yang B ini kurang tepat ya. Lebih tepat yang A ya teman-teman ya. Yang C. Saya sudah memiliki banyak pekerjaan, sehingga tidak masalah untuk diambil sebagian pekerjaan saya. Masih bagus jawaban yang A. Yang D. Mungkin atasan ingin junior belajar pada saya. Kalau menurut saya lebih tepat jawaban yang A, teman-teman ya. Jadi tanggapan kita senang, teman-teman. Ada yang membantu saya ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A, teman-teman. Jadi poin tertinggi dari A, poin 3 dari B, poin 2 dari C, dan poin 1 ada di D.